Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengamanai saya untuk menjadi pemantik pada materi teknik persidangan di Student Day 2 Gembita 2020. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat datang di program studi agribisnis yang akan menjadi rumah buat teman-teman selama menempuh studi di Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum saya menyampaikan materi di sini, saya akan menyampaikan ada tiga aturan baku yang memang saya terapkan di beberapa kelas-kelas yang saya diamanai menjadi pemantik. Yang pertama adalah di sini tidak ada yang kurang pintar atau lebih pintar, semuanya saja, termasuk saya dan teman-teman. Di sini yang membedakan adalah saya masuk di kampus itu lebih dulu dan saya berproses di organisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak ada yang salah. Jadi teman-teman semuanya kalau misal nanti berbicara, bertanya ataupun menyanggah terkait apa yang saya sampaikan itu sah-sah saja, karena kebenaran itu menurut saya relatif. Kemudian yang ketiga, semuanya harus aktif, tidak ada boleh yang pasif. Bahkan nanti kalau bisa silahkan berebut pertanyaan ataupun kesempatan untuk berbicara. Tak usah lama-lama, di sini ada beberapa kontak pribadi saya. Mungkin teman-teman ingin bersilaturahmi ataupun ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan menghubungi beberapa kontak person yang telah saya cantumkan. Masuki yang pertama. Di sini mungkin teman-teman sudah mengetahui terkait persidangan, teknik persidangan. Di sini kita membahas teknik persidangan di organisasi ya, bukan teknik persidangan di pengadilan negeri, agama ataupun di pengadilan perdata, pidana ataupun di DPR dan sebagainya. Enggak, kita di sini membahas teknik persidangan di suatu organisasi. Masuki yang pertama, mungkin di sini adalah perbedaan antara diskusi dan persidangan gitu. Diskusi di sini adalah pertukaran pikiran secara serius, mendalam dan ilmiah terkait suatu persoalan tertentu. Sedangkan persidangan adalah musyawarah yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Yang pertama, di sini diskusi itu lebih bersifat ilmiah, sedangkan persidangan ini lebih bersifat musyawarah. Dan ya selain itu tentu pada tekniknya, teknik diskusi dan sistem alurnya, kemudian di teknik persidangan dan sistem alurnya itu pasti jelas berbeda. Nanti kita bahas teknik persidangan di materi juga. Selanjutnya di sini ada ngapain sih kita belajar teknik persidangan gitu loh. Yang pertama di sini adalah meningkatkan daya kritis agar menghasilkan keputusan yang baik maupun dalam evaluasi kinerja, kemudian menghasilkan keputusan yang paling bijak berdasarkan mufakat, kemudian mampu memimpin maupun menyelesaikan sidang dengan arif dan bijaksana. Jadi ini kasus beberapa teman-teman mahasiswa yang mengikuti beberapa organisasi ketika menjadi presidium, mereka kurang menguasai ataupun kurang tahu terkait bagaimana alur persidangan, kemudian bagaimana cara menjadi presidium dan sebagainya. Ya, meskipun itu teman-teman dari Fakultas Hukum, itu belum tentu mereka itu mengetahui bagaimana cara teknik persidangan di organisasi. Soalnya ini tidak diajarkan di mata kuliah ya. Meskipun di hukum itu tidak diajarkan, biasanya yang diajarkan itu kan cuma persidangan perdata, pidana, mungkin ya ada pengadilan agama dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis persidangan. Ada tiga perspektif ya. Saya membuat terdapat 3 perspektif. Yang pertama adalah sidang pleno. Nah, sidang pleno di sini apa, Mas? Sidang pleno adalah suatu persidangan yang diikuti oleh keseluruhan peserta sidang. Kemudian di sini juga ada sidang komisi. Sidang komisi itu persidangan yang nanti akan dibagi beberapa kelompok. Semisal komisi A, ada komisi B, dan komisi C dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan. Kemudian yang kedua ada ditinjau dari sudut keputusan. Nah, ini biasanya digunakan oleh beberapa organisasi ormas, organisasi masyarakat. Ada muktamar, kemudian konferensi, kemudian ada kongres dan lain-lain. Kemudian dari sudut orang yang bersidang, di sini ada rapat inti, kemudian rapat pimpinan, kemudian ada rapat bidang, rapat bidang dan sebagainya. Di sini
Selanjutnya ada pihak-pihak ataupun aktor atau pelaku dalam persidangan itu siapa saja. Di sini ada presidium. Nah, presidium sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah presidium sidang 1, kemudian ada presidium sidang 2 dan presidium sidang 3. Kemudian ada steering committee atau panitia, kemudian di sini ada peserta sidang. Terkait presidium nanti akan saya jelaskan. Untuk komite atau panitia ini yang bertugas membuat bagaimana persidangan itu berjalan, atau misal ada agenda apa yang diinginkan, misal ada mau dibuat berapa sidang pleno dan sebagainya, ini yang membuat adalah agenda dari teman-teman panitia ataupun steering committee. Oke, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban peserta. Oke, di sini mungkin ada dua terkait jenis peserta, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Nah, untuk peserta penuh ini yang pertama memiliki hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, hak untuk mengungkapkan pendapat, kemudian hak untuk mengajukan usulan kepada pimpinan sidang baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada hak suara, yaitu ikut andil dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada juga hak memilih, yaitu hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Kemudian ada juga hak dipilih, yaitu hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Nah, selanjutnya di sini ada peserta peninjau. Nah, bedanya apa dengan peserta penuh? Nah, peserta peninjau di sini hanya memiliki hak untuk berbicara saja. Jadi peserta peninjau tidak memiliki hak suara, hak memilih atau hak untuk dipilih. Kemudian ada kewajiban peserta penuh dan peninjau. Ini kewajiban bagi seluruh peserta. Yang pertama adalah menaati peraturan tata tertib persidangan ataupun permusyawaratan. Lah, untuk tata tertib ini biasanya disepakati ketika persidangan. Jadi sebelumnya itu mengikuti tata tertib persidangan tahun lalu. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan persidangan. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang dibicarakan dan ikut serta dalam menyumbangkan ide, pikiran yang positif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas presidium sidang. Nah, di sini kan tadi saya sampaikan ada tiga jenis presidium. Ada presidium sidang 1, presidium sidang 2, dan presidium sidang 3. Nah, untuk presidium sidang 1 itu tugasnya apa? Nah, di sini tugasnya adalah membuka dan menutup sidang, kemudian memimpin jalannya sidang dari awal sampai akhir, sampai penetapan dan pemutusan. Kemudian ada mengemukakan masalah yang akan dibahas. Dan nanti kan juga akan dibagikan terkait draft yang akan kita bahas, misal terkait tata tertib peserta, kemudian terkait ADART, GBHO dan sebagainya. Nanti itu akan dibagikan kepada teman-teman musyawirin atau peserta sidang, yang kemudian nanti akan dibahas terkait pasal per pasal ataupun bab per bab, itu tergantung nanti kesepakatan dari musyawirin. Kemudian selanjutnya di sini ada meminta persetujuan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian menyimpulkan hasil pembicaraan dan menjelaskan kembali dan mengusahakan terbitnya sebuah keputusan sidang. Jadi di sini presidium sidang 1 ini istilahnya seperti hakim ketua ataupun pemimpin ataupun raja di dalam ruang persidangan, itu presidium 1 memiliki hak kuasa. Kemudian selanjutnya ada presidium 2. Nah, di sini bertugas sebagai konsultan untuk mempertimbangkan maupun mendiskusikan segala keputusan maupun kejelasan. Yang selanjutnya ada presidium sidang 3. Nah, di sini misal presidium 1 tidak bisa, bagaimana Mas? Gitu. Nah, di sini presidium dapat digantikan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun terjadi halangan pada salah satu presidium, misal presidium 1. Nah, itu dapat digantikan oleh presidium 2 dan presidium 3, tergantung nanti kesepakatan antara presidium 2 dan presidium 3. Nah, tapi kalau bisa diutamakan untuk yang presidium 2 terlebih dahulu. Tapi ya kembali lagi tergantung pada kesepakatan kedua presidium. Nah, di sini ada beberapa penggunaan palu sidang, ada teknis persidangan, ada penggunaan palu sidang. Nah, di sini ada 4 ketukan, 4 jenis ketukan. Yang pertama ada 1 ketukan. Nah, untuk 1 ketukan biasanya kan teman-teman yang memegang palu presidium itu kan teman-teman presidium 1, teman presidium dari presidium 1. Nah, 1 ketukan itu diketuk tok gitu.
tok gitu, itu menandakan apa? Itu dalam pengambilan keputusan sementara. Kemudian tanda dimulainya skorsing. Kemudian ada juga mencabut skorsing dan melimpahkan dan menerima palu sidang. Biasanya kan ada pelimpahan dari presidium sementara ke presidium tetap yang telah dipilih ketika persidangan. Kemudian selanjutnya ada dua ketukan, itu tanda dimulainya pending dan pencabutan pending. Lah bedanya skorsing sama pending itu apa, Mas? Biasanya kalau skorsing itu waktunya lebih lebih sedikit dibandingkan pending. Biasanya 1 kali 5 menit atau 1 kali 5 menit atau 1 kali 10 menit. Kalau pending itu biasanya 1 kali 15 atau 2 kali 20 menit atau 1 kali 30 menit. Dan di situ teman-teman ketika pending itu bisa keluar ruangan, sedangkan kalau skorsing tidak bisa. Kemudian ada 3 ketukan. Nah, 3 ketukan di sini membuka persidangan secara resmi, menandai pengambilan keputusan di akhir, kemudian menutup keseluruhan persidangan secara resmi. Kemudian lebih dari 3 ketukan atau ketukan tak beraturan, tok 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 tok, itu biasanya digunakan untuk mengkondisikan peserta ketika gaduh ataupun ramai ataupun tidak kondusif. Kemudian di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan ketika persidangan. Yang pertama adalah skorsing, yaitu menunda persidangan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada lobby, pengambilan keputusan dengan melibatkan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada voting atau pengambilan keputusan karena deadlock itu seperti tidak ada hasil ataupun beberapa opsi itu sama-sama masih masih ada ataupun masih kekeh terkait opsi mereka masing-masing, nanti akan diadakan voting ya, ataupun kesepakatan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Nah, kemudian di sini ada PK atau peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini dilakukan setelah keputusan atau istilahnya revisi ulang terkait apa yang sudah disepakati. Namun di sini ada syaratnya, yaitu seluruh peserta sidang harus sepakat terkait PK ini. Kalau ada 1 orang, 2 orang yang tidak setuju, ya udah tidak bisa dilakukan PK ataupun peninjauan kembalinya batal. Kemudian ada interupsi. Nah, interupsi ini sebenarnya cara menyuarakan pendapat ataupun ketika teman-teman mau berbicara itu silahkan angkat tangan sambil interupsi gitu. Kemudian ada rasionalisasi ataupun argumen dari untuk memberikan penjelasan lah kepada pengaju opsi ataupun dari peserta sidang. Kemudian adalah quorum, yaitu syarat ataupun jumlah peserta ketika persidangan akan dilanjutkan, atau semisal istilahnya syarat untuk dimulainya persidangan itu peserta harus berjumlah sekian, semisal 50% plus 1 dari jumlah musyawirin atau peserta sidang di awal, itu bisa. Kemudian lobbying itu sebenarnya proses lobby. Tadi kan lobbying ini prosesnya. Kemudian selanjutnya ada macam-macam interupsi. Nah, di sini ada 4 macam-macam interupsi, yaitu interruption point of information, yaitu memberikan informasi. Kemudian yang kedua ada interruption point of order, yaitu memberikan usulan. Order itu usulan atau istilahnya opsi. Kemudian interupsi point of clarification atau memberikan klarifikasi. Kemudian ada interruption point of justification, yaitu memberikan pertimbangan terhadap usulan Anda ataupun orang lain. Nah, di sini ini interupsi ya. Angkat tangan teman-teman interupsi, kemudian menyampaikan opsi ataupun memberikan informasi ataupun klarifikasi. Nah, di sini ada alur persidangan. Ini menurut saya kalau misal teman-teman nanti punya alur persidangan lain, silahkan kita diskusikan ketika berada ataupun ketika sesi diskusi. Nah, di sini ada beberapa, memang banyak ya, teknik persidangan ini agak banyak. Yang pertama membuka persidangan. Nah, tadi kan persidangan dibuka oleh presidium 1 dengan 1 ketukan. Kemudian yang kedua mengalihkan pimpinan sidang dari presidium sementara ke presidium tetap. Dan presidium tetap ini dipilih ketika persidangan, jadi nanti bakalan ada istilahnya kriteria presidium itu seperti apa, harus memiliki pengalaman terkait persidangan ataupun sehat jasmani dan sebagainya, nanti bakalan ada di draftnya sendiri. Kemudian menawarkan kemusyawirin.
terkait sistem berjalannya rapat. Dan nanti teman-teman bakalan ditanyakan oleh Presidium 1. Nah, ini rapatnya ini mau dibahas per pasal, per ayat, ataupun per poin, ataupun juga per bab. Ini tergantung teman-teman musyawirin ya, kesepakatan musyawirin. Misal tapi semuanya itu juga memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Misal per bab itu akan lebih waktunya akan lebih cepat. Kalau misal per pasal ataupun per poin itu akan lebih rinci. Namun juga waktunya agak lama dan mempertimbangkan juga terkait kemampuan musyawirin. Misal akan capek dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi terkait jalannya persidangan. Kemudian membacakan draft rapat. Nah, untuk draft ini nanti bakalan dibagikan oleh panitia, biasanya dibagikan oleh panitia ke presidium dan juga seluruh peserta peninjau, seluruh peserta sidang, baik itu peserta peninjau maupun peserta penuh. Kemudian setelah membagikan draft dan jalannya rapat ataupun persidangan ini sudah disepakati, nanti bakalan ditawarkan kepada teman-teman peserta persidangan ataupun musyawirin. Apakah dari teman-teman ada yang mau mengajukan opsi? Nah, semisal nanti ada yang mengangkat tangan, ya silakan. Ya, silakan untuk yang berbaju merah, silakan untuk yang berbaju hitam dan sebagainya untuk menyampaikan opsi. Kemudian selanjutnya ada penguatan opsi. Nah, setelah dari pengaju opsi tadi mengajukan opsi, itu juga ada istilahnya rasionalisasi ataupun penguatan opsi ataupun penjelasan, sehingga nanti opsi itu tidak menimbulkan salah tafsir bagi teman-teman persidangan yang lain gitu. Kemudian selanjutnya adalah realisasi, menawarkan kepada pengaju opsi. Setelah teman-teman pengaju opsi ini mendengarkan penjelasan dari pengaju opsi lain, mungkin merasa opsinya ini kurang sempurna ataupun lebih sempurna opsi teman-teman yang lain dan sebagainya, itu bisa saja. Selanjutnya adalah rasionalisasi dari teman-teman musyawirin atau dari teman-teman selain pengaju opsi. Dan nanti teman-teman peserta sidang selain pengaju opsi itu juga memiliki hak untuk menguatkan pendapat opsi A, pendapat opsi B, tergantung teman-teman persidangan ini lebih condong ke opsi yang mana. Kemudian ada menawarkan lagi apakah ada opsi yang ingin dicabut. Kemudian setelah itu kalau misal ada dua opsi dan itu tidak ada kesepakatan sama sekali ataupun tidak ada yang dicabut, ya sudah, nanti sidang bakalan diskorsing dan dilakukan lobbying. Lobbying itu istilahnya diskusi antara pengaju opsi, nanti bakalan dipanggil ke depan oleh Presidium 1, akan mendiskusikan mencari jalan keluar ataupun istilahnya solusi terbaik lah terkait opsi-opsi itu. Mungkin nanti ada yang mau dilebur atau ada yang ingin dicabut dan sebagainya. Nah, kalau bisa nanti masih kekeh tidak ada yang mau dicabut, nanti bakalan diadakan voting. Nah, voting ini diadakan hanya istilahnya suara yang dihitung ini suara yang dihitung adalah suara peserta penuh. Nah, untuk peserta peninjau nanti enggak dihitung, dan ketika proses voting ruang persidangan ini bakalan dijaga, jadi tidak boleh keluar masuk seenaknya ketika proses voting. Kemudian setelah itu bakalan ada pembacaan keputusan lobbying, semisal lobbynya disepakati opsi 1 dan nanti bakalan dibacakan dan bakalan disepakati. Setelah itu ada peninjauan kembali pada akhir persidangan. Nah, dengan syarat ya keseluruhan peserta persidangan harus sepakat, kemudian nanti ada menutup sidang. Lah, kemudian bagaimana kalau misal nanti hanya terdapat satu opsi? Apakah akan juga diadakan lobbying gitu? Nah, kalau misal nanti cuma ada satu opsi, nanti itu langsung disepakati. Setelah rasionalisasi dari pengaju opsi, langsung disepakati. Atau istilahnya mungkin aklamasi lah. Kalau misal teman-teman peserta yang lain tidak sepakat, ya pasti kan tentunya ada opsi yang lain gitu. Nah, kemudian silahkan tawarkan kepada teman-teman untuk ketidaksepakatannya itu mungkin punya opsi yang lebih baik ataupun lebih sesuai, lebih sempurna dan sebagainya. Nah, di sini ada quotes ya, sebelum saya akhiri gitu. Persidangan tidak tentang pembalasan dendam ataupun tempat penindasan atau sebagai pengambilan keputusan secara tidak adil, tapi sebagai tempat berproses agar mencapai keputusan yang baik
berdasarkan akal dan sifat yang sebijak-bijaknya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi mungkin teman-teman yang lain seperti di OSIS ketika SMA punya cara tersendiri, ya silahkan kita nanti diskusikan cara bersama ketika sesi diskusi ataupun ketika teman-teman bertanya, silahkan ditanyakan yang sejelas-jelasnya. Di sini memang seharusnya ini kan materi terapan, ini lebih efektif ketika langsung praktek. Jadi ya mungkin karena suatu kondisi gitu, mungkin ada pandemi sehingga mengharuskan materi ini disampaikan secara online. Jadi harapannya tidak menyurutkan teman-teman ataupun menjadikan teman-teman tidak paham dan sebagainya. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab silakan dimaksimalkan, ditanyakan sejelas-jelasnya. Kalau perlu nanti silakan minta praktek dan sebagainya, nggak apa-apa. Tentunya teman-teman juga ada kesibukan dan sebagainya, saya maklumi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya penyampaian materi dari penyampaian materi. Ingat, saya di sini bukan seorang yang telah menguasai ilmu teknik persidangan, bukan. Saya di sini kebetulan ditunjuk sebagai pemantik ya, bukan pemateri, pemantik oleh panitia untuk mengisi materi teknik persidangan ini. Nah, tentunya nanti ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya, itu tentu datanya dari saya gitu. Kalau misalnya nanti ada kelebihan, itu murni datanya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditunggu ketika sesi diskusi. Semoga teman-teman aktif dan banyak yang bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.